Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Bagi teman-teman pengunjung baru channel YouTube Green Candle, dimohon supportnya dengan klik subscribe, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas shitcoin atau koin gorengan, juga bisa dibilang koin mixin. Teman-teman, walaupun itu namanya shitcoin atau koin jelek lah, bisa kita katakan. Jujur ya teman-teman, di koleksi atau di ternak koin gorengan saya kemarin menghasilkan banyak keuntungan. Kemarin kita memperoleh profit 10 jutaan dari ternak koin gorengan kita. Nah, di video ini saya akan merangkul semua request teman-teman yang mana mau membahas koin gorengan seperti Full Send, Elongate, Pancake, Seedmoon, dan masih banyak lagi. Saya akan rangkul semua ya, karena saya tidak akan bisa membahas satu persatu di satu video, berarti singkat sekali teman-teman. Jadi saya akan membahas semuanya, terutama di update newsnya atau info terbaru dari koin-koin tersebut. Nah, koin pertama yang ingin saya bahas yaitu Full Send ya teman-teman. Di sini Full Send baru saja ngeburn tokennya 250 billion dan itu juga menyebabkan harga ini menjadi naik ya, harga koin ini teman-teman. Dan juga punya 18.000 holder. Dan salah satu jadi masalah kemarin, kita tidak dapat melakukan pembelian karena dia belum migrasi ke versi keduanya. Yang kemarin setahu saya Pulsen bermasalah di versi pertamanya ya teman-teman. PancakeSwap maksud saya. Dan yang berita tak kalah menariknya yaitu di Bitmart Exchange dia akan listing. Nah, itu dulu tentang full send ya teman-teman. Saya akan lanjutin yang selanjutnya. Lanjut ke koin kedua yang salah satu dari teman-teman mau bahas, request untuk dibahas. Nah, saya akan membahas. Ini bagus sekali lagi ya teman-teman. Infonya di Elongate ini. Saya masih hold Elongate coin ini. Ini bakal jadi masa depannya juga bagi saya. Elongate coin. Nah, 9 jam yang lalu Elongate sudah update Certic, yaitu sudah berhasil berhasil audit Certic, yang mana kalau Certic ini audit sampai berminggu-mingguan ya, token itu di cek security-nya apakah aman, tidak FUD, atau rugful dan yang lain. Nah, di sini skornya dia mendapatkan 88%. Jadi masih banyak ya yang harus diperbaiki untuk menembus 100%. Tapi setahu saya sih, koin-koin besar pun jarang bisa menyentuh 100% dari Certic Audit ini. Jadi, bagi saya, Elongate sudah bisa kita katakan koin yang safe, bukan rugful. Karena ini ya teman-teman, audit Certic. Nah teman-teman, dampak dari berita tersebut, Elongate hanya mengalami kenaikan 10% saja ya. Jadi normal, kalau bagi saya itu bagus kalau suatu koin naiknya perlahan. Kalau naiknya langsung jam 100%, 200%, 400%, bagi saya tuh masih kurang normal ya teman-teman. Seharusnya kalau itu sudah terjadi 400%, jual saja semua. Nah, tunggu lagi saat harganya retrace atau harganya turun. Nah, di sana teman-teman baru lagi melakukan pembelian. Itu sih saran saya, teman-teman juga bisa analis. Jadi, chartnya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau saya tahu seperti chart pola grafik stablecoin ya teman. Tidak ada pergerakan masif. Karena yang mana saya tahu Elongate ini ada charity ya teman-teman. Charity atau coin yang untuk pendanaan ya teman-teman. Seperti kalau di Afrika terjadi masalah, ya dia bisa dikatakan juga amal ya teman-teman. Jadi ini sangat peduli sama sesama, membantu dikala ada bencana atau hal yang lain. Makanya saya tertarik sama koin Elongate ini. Nah, koin selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu Pancake token ya teman-teman.
Pancake token ini sudah listing di Bitmart juga. Di Bitmart. Nah, yang mana ini lebih awal listingnya teman-teman dari koin full send. Yang mana dia udah listing 10 Mei ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian di Bitmart Exchange. Nah, hal kedua, berita terupdate dari Pancake itu yaitu ini ya teman-teman, NFT Daily, yang mana dia bilang Pancake token ini top ranking NFT terbaik dari signal sosial. Nah, kita bisa mendapatkan gain significantly atau profit yang lumayan tinggi ya teman-teman. Nah, dan per hari ini Pancake token ini sudah punya holder 130.000 holder ya teman-teman. Nah, karena berita itu Pancake diterbangkan sampai 111% ya teman-teman, 111%. Yang kemarin sih saya sempat melihat 150% ya teman-teman. Saat kita tidak bisa jualnya karena terjadi upgrade atau apa masalah di PancakeSwap. Jadi kalau kita lihat pola chartnya, nah kalau kita cari all aja ya teman. Oh, ini sudah all ya teman-teman. Wow, dia sudah menyentuh ya all time high-nya. Mana dulunya? Tuh, sudah naik tinggi, menjulang tinggi. Nah, koin keempat yang mau saya bahas yaitu koin terbaik ya di namanya koin mixin yang saya koleksi. Karena kenapa saya bilang terbaik? Teman-teman bisa tonton dah video-video saya yang tentang SafeMoon itu. Saya sudah lebih membuat dari 4 video ya tentang SafeMoon. SafeMoon ini banyak sekali ya teknologi yang dikeluarkan ya teman-teman, menjadi raksasa DeFi bagi saya ya teman-teman. Ini prediksi saya sih kurang tahu. Teman-teman juga harus analisa. Saya mengikuti SafeMoon ini dari lama ya teman-teman. Soalnya saya tahu SafeMoon ini akan bahaya ya ke depannya. Sekarang saja lihat teman-teman. 1.900.000 holder. Nah, kalau saya lihat dari koin-koin mixin, belum ada ya 1.900.000 holder, walaupun itu Shiba Inu. Tapi entah kalau Shiba Inu sudah listing di Binance, mungkin melebihi ya teman-teman. Nah, coba kalau SafeMoon itu di listing di Binance. SafeMoon ini ada teknologinya. Jadi saya yakin sekali menjadi raksasa DeFi ke depannya teman-teman. Keep holding. Saya itu sudah holding kuat ini ya SafeMoon. Nah, walletnya sudah juga mau keluar ya teman-teman. SafeMoon wallet. Dan kita juga bisa melakukan swipe di sana. Berita kedua yang tidak ada kalah menariknya dari SafeMoon ini, yaitu dia sudah listing di Biki English. Yang mana ini salah satu platform exchange from English ya teman-teman, dari Inggris. Jadi total dia sudah berada di 9 exchange. Nah, pasti akan diupdate hari semakin hari ya teman-teman, karena dia masih memilih. Setahu saya kemarin saya menonton AMA dari SafeMoon ini, yang mana di sana CEO-nya berkomentar, dia sudah didatangi lebih dari 160 exchange ya untuk melisting koin ini. Tapi dari pihak developernya SafeMoon-nya, dia akan choose satu persatu dulu. Dia tidak akan sembrono langsung memilih ya semua ininya, platform exchange-nya itu. Dia akan pilih lah mana yang terbaiknya dari platform exchange. Jadi SafeMoon ini sudah listing di 9 platform exchange dan akan bertambah-tambah lagi. Nah, hal yang tidak ada kalah menariknya juga dari SafeMoon ini, dia mengikuti DeFi yang lainnya yang mana melakukan burn untuk menaikkan suatu harga koin itu dan membakar supply-nya agar supply-nya semakin sedikit. Jadi semakin sedikit supply, semakin banyak penawaran, harga pasti akan naik. Jadi saya selalu
nyarankan teman-teman beli koin yang memang supply-nya akan di burn. Walaupun dia punya total supply 1000 quarterlion, kalau dia ada per kuartalnya ada burn, pasti bagus sekali ya teman-teman. Nah sekarang sih banyak token-token yang melakukan itu, seperti SipMoon yang auto staking dan burn langsung sharing auto staking yang tanpa kita lagi ngeset staking kemana ya teman-teman. Kita sudah langsung mendapatkan koin yang kita mau dengan cara kita diamkan saja koinnya itu hold, dan kita perharinya menambah suatu koinnya itu ya teman-teman, bertambah terus. Nah ini juga ya teman-teman, tanggal 10 Mei cara pemasarannya ini berupa video ya teman-teman. Saya kira sih ini di Amerika, yang mana Nasdaq ini gini Amerika ya teman-teman, ISG Amerika atau bursa efeknya yang terbesar ada Nasdaq. Nah, di sini ada SipMoon di sana ya teman-teman. Jadi itu bentuk dari promosi developernya. Nah itu dulu tentang SipMoon teman-teman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah ini salah satu pola grafiknya teman-teman. Chartnya yang mana dia sudah mulai sedikit stabil ya dari kenaikannya. Kalau kita lihat histori kenaikannya langsung menjulang tinggi dan dibanting pun sama ya teman-teman. Jadi kalau kenaikan seperti ini biasanya bantingannya juga besar sekali ya teman-teman. Kalau kita salah, kita melakukan pembelian di sini misalnya di pucuk, kalau dibanting sampai sini, nah teman-teman pasti akan sangkut ya dan mengalami panik, mungkin cut loss ya ujungnya kalau kita tidak kuat holding. Nah di sini pergerakan SipMoon itu sudah mulai agak stabil ya kenaikannya teman-teman. Naik turunnya itu sudah mulai stabil. Jadi koin seperti ini harus kita pertimbangkan baik ya teman-teman. Kalau kita mau koleksi koin mixin. Jadi kalau dia banting, begitupun bantingan ke atasnya ya teman-teman. Jadi tidak ada pergerakan signifikan yang membuat kita tuh kalah dalam berinvestasi. Kalaupun kita melakukan pembelian di sini dan harganya waktu itu turun ke sini, kalau kita kuat hold, ada kan nih di sini sudah mengalami kenaikan. Jadi bagi saya SipMoon ini sudah mulai stabil ya teman-teman, pergerakan pola grafiknya. Nah koin selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu koin AquaGold Finance ya teman-teman. AquaGold Finance ini mengalami kenaikan sampai 500% ya, tadinya 500%. Saya masih ingat 2 minggu yang lalu saya mau melakukan pembelian di koin ini dan gagal ya teman-teman. Saya kurang tahu karena transaksi saya di dismiss walaupun saya sudah pakai sleeping 10-20 ya teman-teman. Jadi saya jadi lupa untuk mengoleksi koin ini lagi karena waktu itu saya tidak bisa melakukan pembelian. Nah sekarang saya sedikit menyesal ya teman-teman, bahwa AquaGold ini lumayan cukup hebat ya teman-teman. Kalau kita lihat pola chartnya, naiknya begitu drastis. Dan kalau suatu koin naik drastis kayak ini, biasanya bantingannya juga kuat ya teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman ya kalau melakukan pembelian di koin-koin yang naiknya drastis seperti ini. Kalau misalnya untung, kita melakukan pembelian di bawah, untung di sini, segeralah jual dulu semua teman-teman ya. Nanti pas kebanting ke bawah, teman-teman membeli lagi. Jadi kita dapat 2 profit. Beli di bawah, jual di sini, beli lagi di bawah, dan tunggu di saat dia spike lagi atau naik lagi baru teman-teman lakukan pembelian. Nah, AquaGold ini salah satu dari orang ternama nih, Mark Zuckerberg yang mana yang punya Facebook, yang udah centang biru ya teman-teman. Dia nge-tweet my god Max Bitcoin. Jadi AquaGold ya yang dimaksud sama Mark Zuckerberg ini. Saya juga kurang tahu apa maksudnya ini, apakah ini asli atau tidaknya, bisa teman-teman cari tahu ya. Tapi setahu saya, CryptoCandy ini, dia tuh
sudah lumayan saya percayai ya teman-teman, karena dia memprediksi banyak jenis koin ya teman-teman, seperti Shiba Inu dan yang lain. Dia tahu mana potensi dari sebuah koin itu. Teman-teman bisa follow si Crypto Candy ini di Twitter. Jadi dia nge-tweet meme coin Doge, Shiba Inu, Akita. Akita ini koin kucing ya teman-teman. Koin anjing, koin kucing. Nah, next is good. Dan benar setelah cuitan ini naiknya good itu 500% lebih ya. Aqua good. Nah, kalau kita lihat fotonya seperti ini ya teman-teman. Good. Ya itu artinya kambing. Domba ya, domba. Nah, teman-teman, ini koin terakhir yang ingin saya bahas ya, teman-teman, yaitu Moonpirate BSC. Kalau teman-teman cek di website aslinya, Moonpirate ini bagus sekali, roadmap, tokenomic, dan juga situsnya ya, teman-teman, bagus sekali. Yang mana dia berpartner dengan RAM. RAM itu adalah alkohol, ya, teman-teman, alkohol yang terbuat dari tebu. Di sini juga per 8 jam yang lalu, Moonpirate nge-tweet, Igip Lobs, who you are. Nah, di sini dia sudah berpartner dengan distilleries making real alcohol. Jadi, teman-teman yang suka alkohol bisa koleksi ini ya. Kalau kita tahu kan di luar negeri penggemar alkohol itu banyak sekali ya, teman-teman. Dan industri alkohol di luar negeri sudah legal ya teman-teman, beda sama di Indonesia. Jadi di luar negeri, karena produk ini juga dibuat di luar negeri, jadi produk ini juga bisa kita masukkan ke portfolio kita ya teman-teman. Projectnya ini maksud saya teman-teman, Moonpirate, dia sudah join dengan alkohol terbaik ya. Mudah-mudahan sih dia semakin maju. Saya juga mengkoleksi beberapa dari koin ini ya teman-teman, karena saya lihat ada prospek yang bagus dari koin ini. Nah, yang ini ya saya maksud teman-teman. Logan Paul is the real alcohol. Nah teman-teman, itu dulu untuk pembahasan dari beberapa set coin atau coin mixin yang di request oleh teman-teman untuk dibahas. Dan bisa juga teman-teman masukkan ke portfolio untuk jangka panjang atau jangka pendek untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan atau ternak koin bisa saja ya teman-teman. Tapi ingat, analisa dulu sebelum melakukan pembelian. Selalu lakukan pembelian di saat harga salah satu koin itu diskon atau koreksi. Jangan melakukan pembelian di pucuk atau ikut pom-pom teman-teman ya. Ikut pom-pom dari salah seorang request dari orang lain. Ada baiknya kita melakukan pembelian selalu di saat harga itu diskon atau koreksi. Atau harganya dari pola grafiknya di harga support atau terbawah, baru teman-teman melakukan pembelian. Untuk mengantisipasi di saat kita sangkut. Nah, itu dulu untuk video saya kali ini. Bagi teman-teman yang merasa teredukasi dari video saya, mohon like, comment, subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.